Buku ini, ya, ini sudah menjadi pop culture di kalangan kita, yaitu The Secret, ya. Apalagi kalian nih ya, para digital marketer, ya kan, pemilik bisnis online yang ingin mendapatkan cuan yang lebih di kehidupan ini. Pasti di antara kalian ada yang disarankan untuk membaca buku ini, karena kalian harus ya menggunakan teknik di sini, yaitu berpikiran positif, ya kan, afirmasi kayak misal nih, aku bisa berpenghasilan 1 miliar dalam setahun. Aku bisa berpenghasilan 1 miliar dalam 1 tahun. Tapi nyatanya kan nggak seperti itu. Lalu kalau nanti nggak berhasil, biasanya apa? Wah, berarti pikiran kamu itu masih negative thinking. Wah, kayak gitu misalnya. Tapi kenyataannya apakah memang yang gagal itu adalah kalian dalam mempraktekkan buku ini? Atau buku ini cuma sebatas gimmick Bel Gedes tengah capret? Hah? Kalau menurut aku, dari kesimpulan yang aku ambil dari membaca buku ini dan membandingkan dengan buku-buku dan konsep-konsep yang lain, menurut aku buku ini cuma sekedar pop culture aja untuk making money. Sebaiknya buku ini tak buang aja. Let's go. Setelah aku membaca banyak buku di luar sana ya, dan membandingkan dengan buku tadi yang sudah kita buang, The Secret tadi dari karangan dari si Rhonda Byrne ya, ternyata buku itu adalah sebatas secuil-cuil aja dari konsep-konsep yang sebenarnya jauh lebih kompleks daripada si The Secret itu ya. Nah, kenapa pertanyaannya ya, kenapa kok malah dari konsep yang lebih kompleks itu kenapa disimpelkan ya? Karena sebagian besar orang males ya membaca atau memahami konsep-konsep yang jauh lebih kompleks ya. Dan terlebih lagi terlalu banyak orang itu yang lebih suka mereka itu daydreaming. Daydreaming itu ya bermimpi di siang bolong. Karena coba bayangin kalau kalian dikabarkan suatu teknik yang dimana katanya ini sudah berhasil dipraktekkan, kan tinggal mikir ruang nanti apa yang kalian inginkan tuh bisa terjadi. Wah, pasti banyak sekali kan berbondong-bondong orang akan menggunakan ya pemahaman atau cara berpikir yang seperti itu. Buktinya di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang menjual ya kan seminar-seminar seperti itu. Bahkan kemarin aku sempat melakukan riset ya, seseorang di Instagram Indonesia yang menggeluti kayak The Secret kayak gitu ya, itu ya dalam sekian kurun waktu dia bisa mendapatkan penghasilan sekian ya. Ini setidaknya adalah perhitungan kasar yang aku buat. Jadi memang marketnya memang benar-benar ada. Bahkan ya bayangkan yang dijual itu cuma sebatas kayak afirmasi positif kayak gitu kan, jurnal-jurnal untuk bisa mendapatkan sekian, yang hal yang simpel sepele seperti itu ya. Tapi mungkin di sini ada yang berpendapat sama aku atau mau berdebat ya, wah fisik ini yang terlalu negatif thinking. Nyatanya aku pernah menggunakan The Secret juga bisa. Bahkan ternyata kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari, berpikir ini itu juga bisa loh mendatangkan seperti ini. Ya seperti aku bilang tadi ya, memang sebenarnya konsepnya jauh lebih kompleks seperti itu. Oke, coba kita mulai bredel ya. Aku mau bahas yang jauh lebih detail lagi ya. Ngomongin soal pikiran yang bisa mempengaruhi realita, itu nyatanya memang benar adanya dan terbukti secara saintifik secara berulang-ulang ya. Jadi bukan katanya. Buktinya dari siapa ya? Teman-teman bisa searching di YouTube ya. Ada penelitian dari Dr. Dean Radin ya. Dia meneliti bahwa ternyata di dalam penelitian kuantum mekanik ya, bahwa ternyata memang betul ya, kesadaran manusia itu bisa mempengaruhi ya bagaimana partikel ya itu bisa berperilaku ya. Jadi kalau penelitian tersebut ya, coba aku carikan gambar ya, kalau diamati sama manusia sama tidak, itu hasilnya akan berbeda ya. Jadi kalau nggak diamati, dia akan menjadi sebuah gelombang ya yang random kayak gitu. Tapi ketika penelitian tersebut diamati oleh suatu kesadaran manusia, itu nanti akan membentuk suatu pola tertentu ya. Jadi memang betul bahwa kesadaran manusia itu bisa mempengaruhi realita. Berarti buku The Secret itu bener mas, kamu yang negative thinking. Nah ya,
Jadi bukan sebatas hanya seperti itu doang ya. Coba kita gunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang mana ini contohnya adalah aku sendiri, makanya aku paham. Jadi dulu aku adalah seseorang yang tidak meyakini secara di alam bawah sadar aku bahwa aku bisa menghasilkan penghasilan yang lebih dari sekian X ya. Pada saat itu seingat aku 5 juta ya naik turun lah ya. Pokoknya aku nggak bisa tembus daripada angka tersebut ya kan. Tapi setelah aku melihat realita yang lain bahwa ternyata seseorang yang memiliki knowledge ataupun skill yang sama seperti aku ternyata tuh bisa loh mendapatkan atau menghasilkan penghasilan yang lebih. Nah, dengan kesadaran yang baru tersebut, ya kan, yang aku lihat sendiri itu mematik aku ya untuk berubah atau meyakini bahwa ternyata itu juga bisa. Nah, sejak saat itu maka aku mulai ya penghasilannya mulai naik ya dari 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Bahkan konsultasi aku itu yang dulunya 500.000 per sesi ya naik menjadi sekarang di angka 4 juta ya. Itu bukan cuma sebatas aku berpikir aku bisa berpenghasilan 4 juta. Enggak ya. Tetapi karena apa? Kesadaran baru yang ada di dalam alam bawah sadar aku ya. Jadi bukan cuman sekedar pikiran aja. Terus nih, aku ada contoh lain kalau kalian cuman debat ya tentang sebatas cuman pikiran positif negatif aja ya. Aku punya seorang kawan yang dia sudah aku contohkan untuk mendapatkan penghasilan secara seminar gitu ya, langsung jualan di situ dan aku contohkan di situ pada saat itu benar-benar jadi penjualan. Udah dicontohin kayak gitu, orangnya tetap nggak mau ngelakuin. Karena apa? Ternyata kesadarannya dia atau dia tuh lebih suka dibayar sama orang perusahaannya. Jadi kerja sama perusahaan gitu ya, jadi karyawan daripada dia berjualan sendiri. Ya, jadi kalau kalian mau menggunakan afirmasi apapun itu ya, berpikir positif di depan kaca, tapi kalau belum nyampe ke kesadaran kalian belum berubah ya, itu nggak akan berubah. Ya, kuncinya adalah kalau kalian ingin merubah ya kehidupan kalian, misal nih dari yang misal tadi kayak penghasilan X ke penghasilan X, ya kesadarannya dulu yang dirubah ya. Contoh lain lagi ya, ini agak horor ya, tapi nggak apa-apa. Jadi aku punya teman yang pada saat itu teman aku ini keluarganya sedang menikahkan mbaknya. Karena rumahnya nggak terlalu besar, dia nyewa rumah di depannya, ya kan. Kebetulan rumah di depannya itu kosong gitu kan. Nah tiap sore teman aku ini selalu ngudut khusus ya. Dia selalu ngerokok di lantai 2 karena lantai 2 itu kosong dan ada semacam balkon gitu. Jadi sepoi-sepoi gitu kan. Dia sekali 2 kali di situ sampai suatu saat ya, yang keberapa aku nggak ingat, dia menyadari bahwa rumahnya itu kosong loh, angker loh. Nah, seketika itu ya, dia merasa dirinya horor, ada yang menghantui dia, ada yang mengamati dia. Padahal sebelumnya itu nggak kepikiran sama sekali. Nah ya, karena kesadarannya yang bergeser ya. Nah jadi kalau kalian sampai detik ini ya, masih memahami bahwa cuma sekedar memikirkan sesuatu itu bisa merubah kehidupan kalian, sebenarnya nggak gitu juga. Nah kalau kalian mau membuktikan, coba kalian ya pause video ini ya, lalu kalian bisa geser sampai ke menit yang pertama, lalu kalian berpikirlah apel warna merah. Oke, berpikirlah apel warna merah. Lalu silakan kalian pause video ini, lalu ulangi dari paling awal. Kalau sudah menemukan apel warna merah, ya apel warna merah ini sudah aku tempatkan di beberapa detik di video ini. Karena apa? Aku ingin membuktikan ke kalian ya sebenarnya pikiran itu hanya sebatas kayak gitu. Misal di jalan raya ya, kalian itu selama ini nggak pernah kepikiran mobil Toyota Race warna biru ya kan. Tapi karena suatu hari atau suatu saat kalian itu ngelihat review Toyota Race warna biru, ketika kalian di jalan raya, kok seolah-olah Toyota Race warna biru itu selalu muncul ketika kalian naik mobil atau naik kendaraan yang lain. Bukan karena pikiran atau ajaib tiba-tiba muncul, tidak. Karena fokus kalian itu yang itu tadi ya, bergeser ya, menjadi fokus ke
Toyota Race ya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian sudah nonton sampai di akhir video ini, kalian jangan terlalu tergila-gila dengan yang namanya adalah The Secret Law of Attraction seperti itu ya. Semua adalah based on kesadaran ya, yang dirubah adalah kesadarannya ya. Oke, gitu dulu untuk di Mindmeister pada episode terbaru kali ini. Maaf lupa ya ngomongin seriesnya kita pada kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di video Mindmeister yang berikutnya. Dan buat teman-teman, sorry kelupaan, kalau kalian ingin mempelajari hal seperti ini jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih rumit, tapi ini memang gak untuk semua orang ya. Teman-teman bisa ya join dulu ya, semacam kayak waiting list ya gitu. Nanti akan aku umumkan gitu ya, harganya berapa ya kan, lalu materinya apa aja ya. Yang penting kalian join dulu ya, linknya ada di bawah di description box. Supaya apa? Supaya aku bener-bener niat bikinnya. Kalau ada lumayan orang yang mau join, ya nanti akan aku bikinkan ya. Oke, gitu dulu. As always, may we always live in prosperity. Jangan tergila dengan yang namanya adalah law of attraction ya. Stay waras.